Baik, sekarang sudah jam 9. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak dan Ibu peserta kajian dimanapun antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa pada hari ini, yaitu pada acara kajian rutin bulanan yang diselenggarakan oleh Yayasan Majelis Ilmu, kemudian juga diselenggarakan oleh salah satu lembaga yang di bawah naungan Yayasan Majelis Ilmu, yaitu Sekolah Dasar Islam Plus Imam Nawawi. Insya Allah kajian pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, Al-Ustadz Muhammad Frandani LC. Semoga Allah menjaga beliau. Barusan kami dapat kabar beliau sedang sedikit kurang sehat. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau hafizahullah ta'ala selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga keselamatan. Amin. Insya Allah acara pada pagi hari ini nanti akan dibagi beberapa sesi acara, dimulai jam 9, nanti berakhir insya Allah jam 11. Adapun sesi yang pertama, insya Allah nanti ada pembukaan oleh MC, dan sekarang kita sudah sampai di sesi yang pertama. Kemudian sesi yang kedua, nanti insya Allah akan sesi yang kedua nanti insya Allah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh salah satu siswa kelas 6A, siswa SDIP Imam Nawawi, yaitu Ananda Nazir. Kemudian sesi selanjutnya, sesi yang ketiga, yaitu sesi inti dari acara, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu guru kita Al-Ustadz Muhammad Frandani LC. Semoga Allah menjaga beliau. Kemudian sesi yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Bapak, Ibu, para peserta kajian, bagi yang ingin bertanya, silakan komentar di chat room Zoom meeting. Allah akan dibacakan satu persatu oleh MC sampai jam 11, insya Allah. Kemudian sesi yang terakhir adalah sesi penutup, akan nanti ditutup oleh MC sendiri. Baik, untuk kita mudah-mudahan acara kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kelancaran. Untuk itu, mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja memulai acara kita, yaitu sekarang sesi acara yang kedua, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh siswa kelas 6A STIP Imam Nawawi, Ananda Nazir. Kepada Ananda Nazir, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Andir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa
تكفرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Ali Imran ayat 102. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 96. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Baik, jazakumullahu khairan kepada Anan Nadir atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Tadi yang disampaikan Anan Nadir yaitu tentang kita perintah untuk bertakwa dan juga salah satu samarah dari takwa, yaitu salah satu fawaid dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terlewatkan tadi disampaikan bahwasanya insyaallah kajian pada pagi hari ini temanya adalah at-taqwa hahuna, yaitu takwa di sini, yaitu di dalam hati, insyaallah. Baik, untuk acara berikutnya, yaitu ini dari acara pada kegiatan pagi hari ini, yaitu penyampaian materi disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Ustaz Muhammad Frandani LC, semoga Allah menjaga beliau. Baik, kepada beliau Al-Ustaz Muhammad Frandani LC, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal maskur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, wali murid Sekolah Dasar Islam Plus Imam Nawawi, rahimani wa rahimakumullah, serta para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, yang tergabung di ruang Zoom ini ataupun yang mengikutinya di media-media lainnya. Marilah kita pada hari ini, pada hari Sabtu ini, tanggal 22 Rajab 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2020, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati yang banyak memberikan, menganugerahkan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Dan di antara nikmat tersebut yaitu berada di atas keislaman.
Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan juga untuk istri-istri beliau, kepada anak-anak dan cucu keturunannya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, serta para ulama, para guru-guru kita, dan orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti langkah Nabi SAW sampai akhir nanti. Ikhwan Fiddin, azanullah wa iyyakum. Mohon maaf sebelumnya jika nanti selama penyampaian materi ada kekurangan karena saya belum 100% fit ya. Karena beberapa hari sempat kemarin ya demam. Ya, alhamdulillah sudah agak baikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, tidak terasa ya, pandemi COVID-19 ini sudah berjalan 1 tahun lebih yang menjangkiti dunia pada umumnya. Terlebih lagi di Indonesia. Dan banyak hal yang sudah terjadi di tengah-tengah kita. Yang dulunya kita bebas berinteraksi dengan keluarga, tetangga, orang lain, sekarang dibatasi gerak kita. Yang dulunya kita bebas menghirup udara segar keluar dari rumah. Sekarang hanya udara yang ada dalam masker saja. Belum lagi masalah ekonomi. Yang dulunya punya pekerjaan, sekarang dirumahkan. Yang dulunya punya usaha, sekarang hanya tinggal kenangan. Kalau dulu punya ratusan karyawan, sekarang tinggal sendirian. Belum lagi masalah rumah tangga. Nah, dari data statistik yang ada, tingkat perceraian selama pandemi ini semakin tinggi. Dan bahkan dikatakan kantor pengadilan agama pun ini menjadi ramai, penuh dengan antrian. Dan yang paling berat dari itu semua adalah ada ketika sahabat, kerabat, saudara, atau orang tua kita meninggal dunia menghadap Allah Azza wa Jalla disebabkan karena pandemi ini, COVID-19 ini. Dan bahkan mungkin sampai saat ini, sampai detik ini kita masih bertanya-tanya, apakah kita ini memang masih di dunia nyata atau kita ini masih di dunia mimpi? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya dunia ini dari awal sampai akhir isinya adalah ujian. Dan realitanya kita yakini atau tidak, kita setuju atau tidak, kita masih di dunia yang penuh belum selesai baca. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Dan pasti, kata Allah, kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, dan sedikit rasa kekurangan dari harta dan jiwa, dan tumbuh-tumbuhan, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di sini Allah menegaskan bahwasanya, wahai kamu anak cucu Adam pasti akan diuji. Pasti akan diberikan masalah, pasti akan diberikan cobaan, siapa saja. Ujian ini, ikhwan fiddin, tidak mengenal warna kulit seseorang, tidak mengenal pangkat jabatan, ataupun agama yang dianutnya. Siapapun orangnya, selama hayat di kandung badan, yang namanya masalah ini akan selalu mengiringi kita. Allah SWT berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ fitnah atasbirun. Dalam surat Al-Furqan ayat 20. Dan kami jadikan, dan kami tetapkan sebagian kamu menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Istri menjadi ujian bagi suaminya, suami menjadi ujian bagi istrinya, kakak menjadi ujian bagi anaknya, bagi adiknya, adiknya ujian bagi kakaknya, anak-anak jadi ujian bagi orang tuanya.
Intinya, kalau tidak orang lain jadi masalah bagi kita atau ujian bagi kita, kalau tidak kita yang jadi ujian bagi orang lain. Karena dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya ke dunia ini untuk mengeluarkan manusia dari masalah-masalah yang dihadapinya di dunia ini. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ketika utusan-utusan ini kembali menghadap Allah meninggal dunia, Allah tetapkan penggantinya untuk melanjutkan tugasnya, mengeluarkan manusia keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi di kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Merekalah para ulama. Dan subhanallah, selama pandemi ini, setahun berjalan ini, para ulama setiap minggunya, setiap pekannya, itu tidak henti-hentinya menyampaikan solusi dari masalah yang kita hadapi ini. Mereka sampaikan di atas mimbar yang mulia di hadapan para laki-laki, terutama para bapak-bapak, yang di atas pundaknya ada tanggung jawab atas keselamatan keluarganya di dunia dan akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Lantas, apa sih solusi yang disampaikan para khatib setiap pekannya? Solusi dari permasalahan yang ada, yang kita rasakan, satu, yaitu takwa. Oleh karena itu, wasiat takwa ini sangat penting disampaikan oleh setiap khatib di setiap pekan. Karena manusia pasti akan mengalami permasalahan, kegalauan, kesedihan, yang mungkin tidak ditemukan jawabannya. Nah, setiap minggu para khatib menyampaikan wasiatnya. Wasiat ini, wasiat takwa. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, wasiat takwa ini menjadi syarat sah dari khutbah Jumat. Karena memang hanya orang bertakwa sajalah yang Allah berikan solusi dan jalan keluar. Tadi Ananda Nizar hafizahullah sudah membacakan sebuah ayat. Allah SWT berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Tadi mengatakan, "Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang beriman, bertakwalah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya bertakwa. Dan kemudian Allah mengatakan juga dalam ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah-arah yang tidak dia sangka. Subhanallah. Usaha yang kita lakukan dalam mencari rizki, itu semuanya berdasarkan di atas persangkaan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memastikan bahwa dia bisa akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Semuanya hanya berdasarkan persangkaan. Kalau saya berjualan minyak wangi, nah, dia tidak bisa mengatakan pasti nanti ada yang akan membelinya. Nggak bisa. Hanya bisa menyangka dan menyangka. Tapi bagi orang yang bertakwa, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka tadi. Wa may yatawakkal 'ala fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Nah, ayat yang mulia ini, di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, menukil perkataan Imam Ahmad, bahwasanya
Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah suatu ketika bersama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah membaca ayat ini. "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min" sampai akhir. Kemudian Rasulullah pun berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, law anna an-nas kullahum akhadhu biha kafathum." Wahai Abu Dzar, jika semua manusia, ini Rasulullah menyebutkan semua manusia, bukan hanya orang Muslim saja, semua manusia mengambil ayat ini sudah cukup bagi mereka. Allahu Akbar. Ayat yang ini, kalau kita jadikan ayat ini pegangan hidup kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, ada di sana, ini sudah cukup bagi kita untuk menghadapi semua masalah, menghadapi semua kegalauan, menghadapi semua ketidakpastian. Dan ini dibaca oleh Rasulullah berkali-kali. Faja'ala yatluha wa yuraddiduha hatta na'istu, kata Abu Dzar. Rasulullah mengulang-ulang ini sampai, kata Abu Dzar, aku sampai ngantuk. Karena sering diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kalau mengulang sesuatu menunjukkan bahwa ini hal yang sangat penting dan ini realita, ini kenyataan. Tidak ada solusi yang lain. Makanya Rasulullah ulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, masalah ini, permasalahannya itu bukanlah di masalah atau ujian yang ada ini. Akan tetapi, bagaimana kita menghadapi permasalahan ini? Sebuah masalah tidak akan besar jika kita tidak lari dari masalah ini. Sebuah masalah, kalau dihadapi, dia akan mengecil. Apalagi dihadapi dengan ketakwaan. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, secara maknanya, musibah itu satu kalau kita hadapi dengan kesabaran. Tapi kalau kita tidak hadapi dengan kesabaran, maka musibah itu menjadi dua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghadapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan intelektualitas seseorang atau jabatan, pangkat, atau harta seseorang, nggak ada hubungannya. Karena belum tentu solusi dari masalah ini adalah kecerdasan atau kepintaran seseorang. Ada salah seorang ahli psikologi ternama dari Amerika, Dale Carnegie. Mungkin Bapak Ibu yang di era tahun 80-an itu terkenal ya buku-bukunya dan bahkan diterjemahkan. Beliau ini orang besar di zamannya. Ya. Banyak orang punya masalah, baik kehidupan rumah tangga, masalah ekonomi, itu mendapatkan uraian-uraian, untayan-untayan nasihat yang berharga darinya. Bahkan bukunya yang terkenal itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, Jaddid Hayataka. Ya, seperti kitabnya Imam Al-Ghazali. Ya. Itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ya. Karena untayan-untayan nasihatnya yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat orang ini, seakan-akan kita melihat seakan-akan dia tidak ada masalah dalam hidupnya, atau tidak ada masalah besar dalam hidupnya. Tapi kenyataan yang tidak bisa kita tolak, bahwasanya beliau bercerai 2 kali dan meninggal dengan bunuh diri. Meninggal dengan bunuh diri. Jadi tidak jamin kepintaran kita atau kepintaran seseorang itu bisa menghadapi masalah yang dia hadapi.
Nah, sekarang apa sih takwa itu? Kita semua tahu takwa dan ya setiap kali disampaikan para khotib minimal 1 kali seminggu. Nah, sekarang mungkin sedikit kita mengingat kali, mereview kembali makna takwa ini. Dalam bahasa, takwa ini diambil dari bahasa Arab ya. Dari al-wiqayah. Ibnu Manzur mengatakan at-tuqa, at-taqiyya, at-taqwa, ittiqa itu maknanya satu, yaitu penjagaan, al-wiqayah. Maknanya adalah bagaimana seseorang itu menjadikan sesuatu sebagai penghalang atau penjaga dirinya dari azab Allah. Ini makna secara bahasa. Secara istilah para ulama menyebutkan secara konsensus, dan saya mengambil ya definisi yang lebih mungkin yang paling dekat ya, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan taqwallah subhanahu wa ta'ala hiya ibadatuhu bi fi'lil awamir wa tarkin nawahi. Jadi yang dimaksud dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ini adalah ibadah, beribadah kepada Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Jadi yang menghalangi diri kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, orang tua, siapapun dari azab Allah, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena kita takut ya. Dan kita penuh berharap agar dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan kita melaksanakan hal tersebut karena ingin mengagungkan ya, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, siapa sih orang-orang yang bertakwa ini? Apa ciri-cirinya? Dalam Al-Quran disebutkan ada 3 tempat ya tentang definisi siapa sih ciri-ciri orang yang bertakwa sehingga kita bisa ingin. Kalau ingin jadi orang bertakwa tentunya kita harus tahu apa barometernya gitu. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, mungkin sebagian kita sudah hafal. Apalagi anak-anak kita ya. Di SD Imam Nawawi insyaallah sudah hafal ya. Yaitu yang dimaksud dengan orang yang bertakwa, ciri-cirinya apa? Yang pertama beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan rezeki mereka, kemudian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan dan juga kitab yang sebelumnya, dan juga meyakini akan adanya hari akhirat. Kemudian ciri-ciri yang kedua dari orang yang bertakwa ada di surat Al-Baqarah juga, ayat 177. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Ya. Ini Allah menyebutkan tentang kebajikan. Ya. Walakinnal birra man amana billah. Ini hampir sama ya redaksinya dengan di awal surat Al-Baqarah tadi. Ini maksud dengan orang yang bertakwa, orang yang beriman pada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabinya, berinfak kepada kerabat, ya, anak yatim, orang miskin, orang-orang musafir, memerdekakan budak, ya, kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, intinya rukun Islam, ya, dan rukun iman. Nah ini yang ciri-ciri ketakwaan dalam Al-Quran yang kedua. Kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa yang ketiga yaitu pada surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Allah SWT berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu diantaranya orang yang berinfak.
baik di waktu lapang maupun sempit. Kemudian juga orang yang bisa menahan amarahnya dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian juga di antara ciri-ciri orang bertakwa juga, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Jika mereka melakukan suatu perbuatan maksiat, perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, zakarullah, mereka langsung mengingat Allah. Dan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri ya orang yang bertakwa ini kayaknya kita jauh lah. Jauh kita bisa betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Apalagi tadi disebutkan oleh Nazir tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang yang beriman bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya kita dalam ayat ini dituntut untuk betul-betul kita bisa berinfak dalam waktu di waktu lapang dan waktu sempit. Waktu lapang oke, Ustaz. Waktu sempit saat sekarang pandemi ini nggak ada pekerjaan, dirumahkan, belum nggak ada kejelasan apakah kalau misalkan itu di PHK kan jelas ya dapat pesangon. Ini dirumahkan. Gimana mau berinfak gitu? Terus bagaimana kita bisa selama hidup kita menahan amarah? Coba, ada nggak di antara kita, Bapak Ibu sekalian, atau para guru, atau para hadirin wal hadirat, yang tidak pernah marah selama hidupnya? Ada nggak? Yang tidak pernah marah selama hidupnya? Ini mungkin dikatakan tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak marah selama hidupnya. Lantas bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Karena dituntut. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Belum lagi memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Sulit kita menemukan orang yang orangnya itu tidak pernah tidak memaafkan. Artinya orangnya itu selalu memaafkan, baik dia itu dizolimi atau dicuri hartanya atau motornya dimaling misalkan, tiba-tiba ya sudah. Ketika itu langsung dia maafkan, itu jarang kita lihat. Minimal ketika itu dia hatinya tidak terima. Ya. Motor baru beli dari dealer sampai di rumah baru seminggu langsung dibawa kabur. Ya, langsung dibawa kabur. Masya Allah. Belum lagi motornya masih kredit. Iya kan? Ada perasaan tidak terima. Bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Belum lagi kalau kita ya di ayat 135 yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau perbuatan maksiat langsung mengingat Allah. Banyak di antara kita baru mengingat Allah itu sudah 3 hari, seminggu, ya, baru sadar, ya Allah, astagfirullah. Dan belum lagi bahkan kadang kita mengulangi perbuatan maksiat itu, kesalahan yang sama. Padahal ciri-ciri yang bertakwa, ya, walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dan tidak mengulangi. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama? Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tidak seberat itu. Firman yang Allah yang Ananda Nadir tadi bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ini ditafsirkan dengan firman Allah yang lainnya, atau para ulama mengatakan dimansuh dengan ayat yang lainnya dengan firman Allah SWT surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah
sesuai dengan kadar kemampuanmu. Jadi yang banyak tadi, itu tidak mesti kita lakukan semuanya. Karena waktu kita hanya berapa tahun hidup di dunia ini. Sedangkan perintah-perintah Allah itu banyak. Ya. Larangan-larangan, belum lagi larangan-larangannya. Perintah-perintah di dalam sunnah, amalan-amalan sunnah banyak. Tidak mungkin kita melaksanakan semuanya untuk bisa mencapai derajat takwa. Tapi subhanallah, Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, di dalam menjalankan ketakwaan ini ada langkah awal yang harus kita pahami. Bahwasanya takwa ini tempatnya itu adalah di hati. Tempatnya itu adalah di hati. Amalan-amalan tadi yang saya sampaikan di atas, berinfak, sholat, zakat, kemudian memaafkan orang lain, menahan amarah, dan seterusnya, ini amalan zahir. Ya. Amalan zahir, menjaga hubungan baik dengan sahabat, dengan keluarga, silaturahim. Akan tetapi, yang paling penting itu adalah kita. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah, "Wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur." Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya yang beriman untuk senantiasa menjaga ketakwaan dalam hati mereka. Ya. Kemudian diiringi dengan amalan-amalan, ya, anggota tubuh kita. Maka menjaga hati ini sangat penting. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru." Ya. Dan seterusnya, wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahqaru, dan sampai seterusnya. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Hadis yang panjang ini hadis yang memerintahkan kepada kita untuk menjaga hubungan tali silaturahim sesama kita, sesama saudara beriman. Tidak boleh dengki, ya, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling membelakangi, tidak boleh menjual barang dagangan di atas, menawar barang dagangan saudara kita setelah dia menawarkan. Dan Allah perintahkan kita menjadi bersaudara. Muslim itu saudara. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW berkata, at-taqwa hahuna. Diulang 3 kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Menunjuk kepada dadanya. 3 kali. 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya takwa itu di sini. Ya. Takwa itu di sini. Takwa itu bukan hanya sekedar kalau misalkan ada orang yang menghina kita, ya sudahlah. Di ucapan lisan, gimana? Antum dibilang begini sama si fulan. Ya sudah, biarin aja lah dia. Bukan hanya sekedar itu saja. Atau misalkan kalau ada dompetnya hilang, pergi ke pasar, ibu-ibu dompetnya hilang, pergi ke pasar, ya, sudah belanja, mau mengeluarkan dompet, ternyata dompetnya hilang. Kemudian ya sudah, gimana? Apa boleh buat? Kayak gitu. Bukan hanya sekedar dalam lisan saja, tapi hatinya juga harus rela atas segala takdir yang Allah
tetapkan kepada dirinya. Karena takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Dalam riwayat lain disebutkan innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Karena Allah itu tidak melihat badan kita, fisik kita, warna kulit kita, enggak. Allah itu melihat hati kita. Apalagi hati kita ini ibarat raja. Nah, dalam hadis lain disebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh kita ini ada segumpal mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging ini baik, maka anggota tubuh kita ini, mata, telinga, kaki, tangan, semuanya menjadi baik. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan, amalan-amalan zahir, baik itu tadi yang disebutkan di atas ya, amalan-amalan zahir ketakwaan itu tidak akan membuahkan ketakwaan jika hatinya itu tidak dilatih untuk bertakwa, takut kepada Allah. Beliau sebutkan ini dalam ketika beliau mensyarah hadis tentang at-taqwa hahuna. Orang haji juga demikian. Ya. Orang haji pergi berangkat haji, mengeluarkan harta yang banyak. Belum lagi dia menyembelih hewan kurban. Kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, Allah tidak akan menerima dagingnya, darahnya. Tapi yang Allah terima itu adalah takwa kamu. Yang di hati kita. Nah, Bapak Ibu, azanillahu wa iyyakum. Jadi takwa itu harus kita selalu pegang dalam hati kita. Apalagi dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Terkadang permasalahan itu tidaklah besar. Tapi kalau hatinya menganggap itu besar, maka masalah itu akan menjadi besar. Permasalahannya besar akan menjadi kecil ketika hatinya menganggap itu masalah kecil. Masalah dunia ya maksudnya di sini. Karena Allah SWT menjadikan hati ini sebagai raja. Maka dia akan memimpin anggota tubuh kita. Jadi kita mengikuti apa kata hati kita. Kalau hati kita diisi dengan ketakwaan, dengan cahaya ketakwaan, maka dia pun akan mengalir. Terutama dalam menghadapi masalah-masalah hidup. Dan ketahuilah, tidak ada metode ataupun teori yang baik teori rumah tangga, teori dalam pekerjaan, atau teori dalam masalah usaha dan seterusnya, yang akan membawa kita kepada jalan keluar, ya, solusi yang baik, kecuali hanya takwa saja. Sedikit saya tambahkan, di dalam Al-Quran ada kaedah Qur'aniyah yang mungkin juga bisa menjadi pegangan dalam hidup kita. Bahwasanya dalam Al-Quran pun disebutkan. Jadi bukan hanya secara umum saja tadi disebutkan barang siapa takwa Allah akan jalan keluar. Akan tetapi secara eksplisit Allah sebutkan bentuk-bentuk permasalahan yang ada di dunia ini. Dan Allah tunjukkan bahwasanya takwa itu inilah realitanya, inilah kenyataannya yang bisa memberikan solusi. Ada kaidah Qur'aniyah, al-aqibatu lil muttaqin. Al-aqibatu lil muttaqin. Hasil akhir, kesudahannya dari segala urusan, dari segala permasalahan dunia ini. Tadi kita katakan bahwasanya dunia ini dari awal sampai akhir itu adalah ujian. Dan
jalan keluar dari ujian ini adalah takwa, dan kesudahannya itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahannya, keindahan, ya, hasil yang indah itu hanya bagi orang bertakwa. Ada 4 ayat, ya, 4 ayat Allah terangkan bagaimana permasalahan problematika yang ada di dunia ini, kemudian Allah tunjukkan ketakwaanlah solusinya. Pertama, Allah SWT berfirman, qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha' min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Dalam surat Al-A'raf. Yang artinya Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billah, minta tolonglah kepada Allah dan bersabarlah karena sesungguhnya bumi ini milik Allah. Allah akan wariskan bumi ini, berikan kepada orang yang ia kehendaki dari hambanya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik, ya, hasil akhir yang indah itu hanya bagi orang yang bertakwa. Hanya bagi orang yang bertakwa. Di sini ayat yang mulia ini ada adegan terakhir dari adegan cerita sebelumnya, di mana di zaman Nabi Musa dan sebelumnya, bahkan sebelum beliau lahir, terjadi intimidasi sosial. Bangsa Kibti, ya, kaumnya Fir'aun, itu mengintimidasi, menzolimi orang-orang Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Nabi Musa lahir, intimidasi ini atau kezoliman ini itu terjadi berabad-abad lamanya. Bangsa Kibti sebagai pemimpin, ya, itu memperbudak, ya, bangsa Bani Israel. Bayangkan, berabad-abad lamanya jadi budak. 7 keturunan dari kakeknya, kakek sebelumnya, dan seterusnya itu sampai ke kita, sampai anak-anak cucu keturunannya menjadi budak, ya, menjadi hamba sahaya. Bahkan sebelum Nabi Musa, Fir'aun turunkan perintah, setiap laki-laki, anak laki-laki yang lahir dibunuh. Luar biasa, ya, kezaliman di zaman, ya, Nabi Musa. Dan bahkan sampai Nabi Musa lahir dan besar tetap masih berlanjut. Akan tetapi Allah SWT punya takdir, ya. Setelah Nabi Musa besar dan berikan wahyu, banyak orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, ya. Nabi Musa pun, ya, menyampaikan nasihat kepada pengikutnya untuk bersabar, minta tolong kepada Allah. Kata Nabi Musa, bumi ini milik Allah, Allah akan wariskan kepada yang kehendaki. Terbukti, dan kita semua tahu gimana akhir cerita dari Fir'aun ini, ditenggelamkan, ya, di Sungai Nil. Dan siapa menjadi penguasa selanjutnya? Nabi Musa alaihissalam. Bangsa Bani Israel setelah ini, ya, itu menjadi penguasa, ya, menjadi penguasa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ta'lamu ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Di dalam surat Hud, ya. Allah SWT berfirman, itu adalah berita gaib yang kami sampaikan kepadamu. Sebelumnya kamu tidak mengetahuinya, wahai Muhammad, dan juga kaummu. Maka bersabarlah, sesungguhnya akibat kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ini juga akhir cerita dari kisah sebelumnya, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam, di mana Nabi Nuh alaihissalam diberikan umur yang panjang, akan tetapi qadarullah, ya, Allah takdirkan beliau, ya, untuk mendapatkan pengikut yang sedikit. Beliau berdakwah, ya, dalam Al-Quran sebutkan
beliau berdakwah selama 1000 tahun illa khamsin, kecuali 50, berarti 950 tahun beliau berdakwah. 150 tahun beliau berdakwah, 950 tahun berdakwah, yang menerima dakwah beliau hanya sedikit sekali. Hanya sedikit sekali. Ya. Hanya sedikit sekali. Kisah ini Allah SWT sampaikan kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Supaya Nabi Muhammad mengetahui bahwasanya cobaan yang beliau dapatkan dan juga kaumnya juga dialami oleh Nabi Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Inilah permasalahan dakwah, ya, bahwasanya sunnatullah dakwah itu pasti ada kerikil-kerikilnya, pasti ada halangan-halangan dari tangannya, ya, halangan dari tangannya. Kalau tadi ayat sebelumnya ini menceritakan tentang gejolak sosial, ya. Bagaimana kalau masyarakat itu hidup di bawah tekanan oleh pemimpin yang zalim. Tapi Allah buktikan dengan ketakwaan, maka kesudahannya baik. Yang kedua ini masalah dakwah. Bagi para dai, para ulama yang berdakwah, pasti akan menemukan yang namanya pertentangan, pasti akan menemukan adanya ketidaksukaan dari masyarakat. Tapi ingat kata Allah, innal aqibata lil muttaqin. Bahwasanya hasil akhir, kesudahannya nanti, yang kesudahan yang indah itu hanya bagi orang bertakwa. Dan terbukti saat sekarang ini Islam menjadi memimpin dunia setelah Nabi SAW meninggal dunia, lanjut dengan khalifah, ya, Khulafaur Rasyidin, dengan khalifah berikutnya, sampai berabad-abad lamanya agama Islam memimpin dunia dan kaum muslimin, ya. Kemudian yang ketiga, di dalam surat Thaha Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabar. Kami tidak memintamu rizki, akan tapi kami memberikanmu rizki dan hasil akhir yang indah itu bagi orang bertakwa. Di sini Allah SWT menjelaskan tentang permasalahan di rumah tangga, di mana kita sebagai para laki-laki, para bapak, menjadi tulang punggung keluarga sekaligus penanggung jawab, ya, keselamatan istri dan anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka di sini Allah SWT memerintahkan kita untuk agar istri kita itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan seterusnya, dan sabar. Dan Allah katakan, selama kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan, ya, jalan keluar yang baik di dalam kita menjalankan amanah ini sebagai kepala rumah tangga. Wal aqibatu lil muttaqin. Kemudian yang keempat, firman Allah SWT, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah kampung akhirat yang kami jadikan hanya bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak melakukan kerusakan, dan hasil yang indah itu bagi orang yang bertakwa. Ayat ini sebelumnya menceritakan, yang di surat Al-Qasas, menceritakan sebelumnya kisah tentang Qarun, di mana Qarun dengan kesombongannya keluar membawa hartanya dan mengatakan, inama utituhu
min indi, ini harta ini semua itu karena aku. Ya. Kemudian menjadi terfitnahlah orang-orang yang melihat kemegahan yang dimiliki oleh Qarun ini luar biasa, harta yang dia punya. Kuncinya saja itu tidak bisa diangkat oleh beberapa laki-laki, nggak bisa. Harus pakai onta, ya. Saking banyaknya gitu harta Qarun ini. Ya, bukan berarti kuncinya itu ukurannya besar gitu ya, enggak. Jadi saking banyaknya yang dia pamerkan menjadi fitnah. Ini ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya permasalahan-permasalahan itu tidak bisa juga dihadapi dengan masalah ekonomi, ya, dengan harta yang banyak. Ternyata toh Qarun juga ujung-ujungnya juga ditenggelamkan dengan hartanya. Maka kata Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik itu hanya bagi orang bertakwa. Kalau kita menghadapi masalah di dalam keuangan kita, terutama pada masa pandemi ini, takwalah jalan keluar satu-satunya. Apalagi kalau kita bercerita lebih luas, ya, tentang bangsa ini. Seperti tadi Anda firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan, ya, dari pintu langit ini keberkahan dari langit. Keberkahan dari langit. Ya. Karena ini adalah janji Allah. Kita harus yakin bahwasanya kalau Allah mengatakan sesuatu dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah tidak mengingkari janjinya. Kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa, maka akan turun keberkahan dari langit. Dan bahkan kita akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Demikian juga dengan mendidik anak. Terutama di masa pandemi ini, luar biasa. Yang tadinya kita tidak pernah menjadi guru, sekarang menjadi guru. Ya, terpaksa menjadi guru. Yang tadinya ya sudah, kita hanya fokus mencari uang, ya, untuk bisa bayar SPP. Sekarang tetap juga kita bayar SPP, plus kita juga jadi guru di rumah kita. Masya Allah. Kalau kita tidak hadapi dengan ketakwaan, Pak, kita lihat, ya, sangat miris sekali. Ada anaknya yang dipukul, ada anaknya yang disakiti orang tuanya, karena tidak dihadapi dengan ketakwaan. Di sini saya ingin sampaikan ada 3 hal saja yang mungkin kita bisa lakukan, ya, dalam masalah. 3 amalan dari ketakwaan yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk menghadapi masalah, terutama di masa pandemi ini. Yang pertama, lawan masalah dengan kesabaran. Tadi sudah sampaikan, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Sabarlah karena kesudahan yang baik itu bagi orang bertakwa. Kalau kita dapat masalah, tadi kita sampaikan anak kita adalah ujian bagi kita. Sabar. Tapi Ustaz, hanya orang tertentu saja bisa sabar. Watak saya dari kecil ya seperti ini. Mudah marah. Bapak Ibu sekalian, sifat marah ya memang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Jangankan kita, para sahabat juga, sahabat wanita juga sama. Dulu dalam sebuah hadis katakan Rasulullah lewat. Ada seorang ibu-ibu, ya,
menangisi anaknya yang sudah meninggal dunia, masih balita. Menangis, mungkin tidak terima atau bagaimana. Rasulullah datang, subhanallah, coba lihat. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, ya, bertakwalah pada Allah. Ini solusi kan? Rasulullah menyampaikan solusi, takwa kepada Allah. Lantas apa kata si ibu tadi? Mungkin nggak tahu kali ya. Da'ka ani, pergi kamu. Tinggalkan aku. Kamu nggak tahu apa yang aku rasakan. Tapi Rasulullah karena mengetahui kondisinya, oh mungkin ibu ini ya belum siap gitu ya. Akhirnya Rasulullah tinggal. Nah, melihat kejadian ini ada orang di dekat ibu mengatakan, itu yang tadi bilang menyarankan agar kamu bertakwa itu Rasulullah. Rasulullah. Langsung kaget ya, kaget dan langsung pergi mendatangi Rasulullah. Nah, sampai di depan rumah Rasulullah, didapati rumah Rasulullah terbuka. Dan Rasulullah tahu bahwa ini nanti si ibu akan datang gitu. Dan bertemu, dan Rasulullah mengatakan bahwasanya kesabaran yang utama itu fi sadmatil ula. Ketika kita baru saja dapat masalah. Jadi kalau masih hangat musibahnya itu atau masalahnya atau ujiannya, kalau kita mampu sabar itu kesabaran yang paling utama. Dan juga kita perlu tahu juga bahwasanya masalah itu atau ujian ini itu tidak selamanya kita akan rasakan setiap hari, enggak. Tidak setiap hari kita akan mendapatkan masalah, enggak. Karena Allah SWT berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan kami pergilirkan. Jadi kalau kita dapat musibah hari ini, besok kita nggak dapat musibah. Oleh karena itu, siapapun di antara kita manusia kita, kalau kita galau, sedih, gundah gulana hari ini, hari akan mengobatinya, kata para ahli ilmu. Hari-hari itu akan mengobati rasa sakit dalam hati kita. Cobalah. Mungkin kita sudah merasakannya. Kesal dengan anak. Ya, udah jam 7.30, masih tidur, masih molor gitu. Kesalnya luar biasa. Padahal subuh udah dibangunkan, tadi udah ini. Bangun-bangun langsung marah. Gitu kan. Kesel. Tapi besok hilang lagi kan. Atau jangankan itu, sorenya sudah hilang. Karena memang hari itu akan dipergilirkan. Jadi ada hari yang kita mendapatkan kebaikan, ada hari yang kita dapatkan keburukan, nggak selamanya. Pasti akan bergilir. Artinya musibah ini tidak akan selamanya kita akan rasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, lawan musibah itu dengan berzikir. Ya, lawan dengan berzikir. Rasulullah SAW ketika mendapatkan cobaan dari para orang-orang kafir Quraisy atas cacian mereka, atas hinaan mereka kepada Rasulullah SAW, Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk berzikir. Di dalam surat Al-Hijr, ya Allah SWT berfirman, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan Allah mengetahui bahwasanya hatimu sempit atas apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Ya. Rasulullah dihina, dicaci dan seterusnya. Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah dan bertahmidlah kepada Allah. Ini adalah bentuk zikir. Jadi kalau kita dapat musibah, dapat masalah, dapat ujian, tasbihlah. Basahi lisan kita dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, atau la ilaha illallah, subhanaka minadh dhalimin. Seperti doa Nabi Yunus. Karena dengan berzikir, itu akan menenangkan hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati kita akan tenang. Kalau hati kita sudah tenang,
kita akan melihat masalah itu dengan akal jernih. Tapi kalau hati kita sempit, maka masalah itu akan semakin besar dan akan semakin menggulung kita. Dan kita tidak bisa keluar dari masalah ini. Kemudian yang ketiga, di antara amalan-amalan ketakwaan yang mungkin bisa kita jalankan yaitu dengan sholat. Lanjutan dari ayat tadi, ya, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minan, dan bertahmidlah kepada Rabbmu dan hendaklah kamu melaksanakan sholat, wa kum minas sajidin. Karena sholat ini juga bisa menjadi solusi atas masalah-masalah yang kita hadapi. Dalam sebuah hadis sahih juga, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, bahwasanya Abu Hudzaifah, bin Yaman mengatakan bahwasanya jika Rasulullah SAW, karena Nabi SAW idza hazabahu amrun sholat. Jika Nabi SAW menghadapi kegalauan atau menghadapi masalah yang berat, beliau langsung sholat. Ya. Atau faza'a ila sholat dalam riwayat yang lain, dalam Tabrani. Langsung beliau bangkit, ya, bangkit ambil wudhu sholat. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya kalau kita menghadapi masalah, kegalauan, segala bentuk kesedihan yang berat, kapanpun itu waktunya, baik itu waktu dalam kondisi kita melaksanakan sholat sunat, kita sholat sunat. Kalau waktunya dalam ketika ada sholat wajib, kita langsung laksanakan sholat wajib. Karena dengan sholat itu akan membuat hati kita semakin tentram. Karena sholat itu isinya adalah doa. Ya. Karena sholat dari awal sampai akhir itu isinya doa. Dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah tiga amalan ini yang bisa melawan masalah dalam kehidupan kita. Pertama, sabar. Saat berat, sabar. Kalau berat, coba sholat. Aduh, apalagi sholat gitu. Kalau sholat nggak bisa, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Subhanallah. Kalau berat juga, maka dipertanyakan, apakah masih ada keimanan dalam hati kita atau tidak. Gitu. Dan ikhwan fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim juga pernah mengatakan, ya, kalau kita ingin melihat ini ketakwaan yang dalam hati kita, lihat bagaimana kita menghadapi masalah yang ada. Kalau kita dalam setiap masalah yang ada itu kita menemukan jalan keluar, maka insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Tapi kebalikannya, kalau setiap kali ada masalah kita selalu menemukan kebuntuan, ada masalah buntu, bahkan masalahnya menjadi berlipat-lipat, ya, semakin mengikat kita, maka jangan-jangan kita jauh dari nilai ketakwaan. Semoga Allah SWT ya menjadikan kita orang yang bertakwa, dan semoga Allah SWT membersihkan diri kita, hati kita dari segala bentuk dosa dan diisi dengan cahaya takwa. Allahumma hati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Demikian, ini udah mungkin 1 jam ya penyampaian yang bisa sampaikan. Bila ada kesalahan maka itu murni dari saya pribadi dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan bila ada kebenaran maka itu murni dari datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mari kita ikuti sama-sama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ahdalan jaza kepada guru kita yang mulia Al-Ustadz Muhammad
Ramdhani LC. Semoga Allah menjaga beliau. Alhamdulillah sesi yang ini sudah selesai dilaksanakan. Adapun sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan bagi para hadirin dan hadirat apabila ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Bapak Ibu silakan, ada yang mau bertanya? Para peserta kajian atau Dewan Guru STIP Imam Nawawi. Masya Allah ada banyak yang hadir ya. Ada sekitar 78, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta kajian, tadi sedikit ringkasan dari yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Muhammad Ramdhani LC, bahwasanya jalan keluar dari segala problematika adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kita hadapi senantiasa kita bertakwa karena itu adalah jalan keluar bagi seorang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ayat yang bertakwa, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Dia mengatakan seandainya manusia seluruh manusia mengambil ayat tersebut, maka itu mencukupinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Satria. Lagi menulis mungkin Ustaz. Kita tunggu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz? Fadhal Ustaz Krisna. Ini mestinya antum yang menjawab ini. Enggak. Saya lagi makan mie ayam soalnya. Oh, bagi-bagi nih. Oke. Ini Ustaz mau tanya. Takwa itu kan tadi urus apa istilahnya dia di hati ya gitu. Terus bagaimana istilahnya mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita benar-benar ketika misalkan menghadapi suatu masalah itu ya kembalinya ke takwa tersebut gitu. Allahu a'lam. Gimana Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Fadhal Ustaz Krisna dijawab. Ya. Masya Allah, ini pertanyaan ya, yang mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Amin. Bagaimana kita melatih ketakwaan atau mendatangkan ketakwaan dalam hati kita? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa-doa, ya, mengajarkan kepada kita doa-doa. Doa yang terbaik di antara doa-doa yang ada tentang masalah takwa yaitu Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, datangkanlah kepada kami, kepada jiwa-jiwa kami, ketakwaan. Karena memang kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada seseorang itu bisa beramal kecuali atas taufik dan hidayah dari Allah. Ini perlu kita pahami. Seseorang tidak bisa berangkat, Bapak-bapak ya, melaksanakan sholat berjamaah di masjid kalau tidak Allah gerakkan hatinya. Seseorang tidak bisa melaksanakan qiyamul lail, ibu-ibu misalkan, kalau Allah tidak memberikan hidayah dan taufik dalam hatinya, sehingga timbul azam yang kuat untuk bangun malam. Seseorang tidak bisa mengeluarkan hartanya yang ditumpuk-tumpuk kalau Allah tidak menggerakkan tangannya untuk mengeluarkan hartanya. Jadi bukan hanya rezeki saja yang datangnya dari Allah. Amalan pun, amalan kita,
itu semuanya Allah. Dari Allah semuanya. Maka apalagi yang namanya takwa ini. Maka kalau kita ingin diberikan ketakwaan, cahaya takwa dalam hati kita, maka yang pertama kali kita lakukan dan harus kita sering ulang-ulang, berdoa. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakah. Pertama, berdoa. Berdoa. Karena takwa itu datang dari Allah. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatun nufus. Mensucikan jiwa kita. Karena setiap diri kita pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Namanya juga manusia, ya, an-nisyan, yang suka lupa. Sering melakukan kealpaan. Pasti pernah melakukan yang namanya maksiat. Maka untuk membersihkan diri kita, ya, hati kita ini, karena hati ini dia ibarat wadah, Pak. Ya, dia ibarat wadah, yang mana wadah ini kalau diisi dengan kegelapan, diisi dengan kemaksiatan, dia akan timbul noda-noda hitam. Kalau dia sudah menguasai hati ini, maka cahaya tidak akan datang. Maka kita lakukan yang pertama, pembersihan hati kita. Gimana caranya? Tazkiyatun nufus. Dengan introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita. Sebelum tidur, kita coba ingat-ingat. Dari bangun pagi tadi sampai sore, sampai malam ini, sampai saya baring ini, sudah berapa maksiat yang sudah saya lakukan? Sudah berapa orang yang saya sakiti? Atau hak orang lain yang tidak ditunaikan, atau mengambil hak orang lain. Introspeksi diri. Maka insya Allah, ya, setelah itu akan muncul, ya, kita ingin memperbaiki diri tentunya. Dan tentunya pertama kali kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu dua yang mungkin kita, di antara tipsnya, di antara caranya bagaimana kita bisa mendatangkan ketakwaan dalam hati kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan. Saya ada pertanyaan dari Ummu Satria. Assalamualaikum Ustadz. Mohon diulang ciri orang yang bertakwa, Ustadz. Mohon diulang ciri orang yang bertakwa, Ustadz. Ustadz. Iya, ciri-ciri orang yang bertakwa tadi kita sampaikan ada di 3 tempat, ya, dalam Al-Quran. Di 3 tempat, yang 2 dari surat Al-Baqarah, 1 dari surat Ali Imran. Ciri-ciri yang bertakwa, yang pertama, beriman kepada yang gaib, ya. Dan di sini mencakup beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman. Ya, rukun iman. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa, melaksanakan sholat, ya, menunaikan zakat, dan termasuk diantaranya itu ya melaksanakan ibadah haji, atau ringkasnya melaksanakan rukun Islam. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Ya, ini tambahannya. Kemudian yang berikutnya, menahan amarah. Menahan amarah. Dan memaafkan orang lain, kesalahan orang lain. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya tambahannya, ketika mengerjakan suatu maksiat atau melakukan perbuatan dosa, segera mengingat Allah.
Kemudian tidak mengulangi perbuatan dosa yang tadi dia lakukan. Nah, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran yang tadi sudah kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Ummu Sakina. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kiat-kiat untuk menghilangkan rasa kecewa yang dahulu dirasakan, yang kadang datang? Apakah ketika rasa kecewa yang dahulu datang itu datang, apakah pas lagi keimanan kita turun? Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maaf. Memang terkadang rasa kecewa, rasa sedih itu walaupun sudah hilang dengan berlalunya hari, berlalunya bulan-bulan, tahun-tahun, terkadang akan muncul lagi. Dan memang seperti itu. Ya, rasa sedih, rasa kecewa. Apalagi kalau masalah itu, kecewanya itu kecewa yang sangat mendalam, yang membekas dalam hati kita. Ya, mungkin apakah itu ada hubungannya dengan orang tua kita, atau ada hubungannya dengan saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang membuat kita kecewa. Dan suatu saat ini akan datang lagi. Ketahuilah bahwasanya yang mendatangkan ini adalah syaitan. Kita harus tahu itu. Inna syaitana aduwwun lakum. Aduwwun mubin. Dalamnya. Musuhmu dan musuh yang nyata. Ini kita harus pahami. Ya. Kalau muncul lagi, tadi kita sudah merasa lapang. Ya. Bisa saja mungkin di awal kita sudah berusaha untuk sabar, ya kita berusaha untuk berzikir, kita sudah salat, kemudian hilang, ya marahnya hilang, kecewanya hilang, ya, sedihnya hilang, tapi bulan besok atau tahun berikutnya muncul lagi, ya mungkin karena ada semacam kejadian yang sama, jadi muncul lagi. Ini yang mendatangkannya harus kita ketahui adalah setan. Karena setan itu tidak menginginkan kita itu masuk surga. Dia menginginkan kita itu untuk menemaninya di neraka. Ini kita harus datangkan dulu perasaan ini. Ketika kita sudah lapang, tiba-tiba datang lagi rasa sedih yang dulu. Padahal sudah kita hilang. Padahal sudah hari-hari ini, waktu ini sudah berjalan lama. Nah ini perbuatan setan. Kita harus tahu dulu. Ya. Munculkan dalam memori kita, ini pekerjaannya setan. Maka setelah itu, kita akan ucapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya setannya kabur. Kabur. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa saja ternyata kita belum memaafkan. Bisa saja. Karena mungkin kekecewaan itu, yaitu tadi, sangat mendalam sekali dan sangat menyayat hati kita. Sehingga itu berat rasanya. Jadi kita tidak bisa tidak ridho, ya, tidak ridho. Bukan tidak ikhlas, ya, karena beda ikhlas dengan ridho. Kita tidak ridho, mungkin dizalimi atau harta kita diambil, ya, atau kita dirundung selama bertahun-tahun. Jadi kita nggak bisa. Maka di sini kita dituntut untuk kembali lagi bertakwa. Lisan berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau kita salat. Ya. Salat. Itu yang kedua, ya. Atau ada lagi, ini 3 tadi ya, saya tambahkan, kalau kita ada gesekan dengan orang, gesekan dengan teman kita, coba kita berbuat baik kepada dirinya. Ya. Coba kita mungkin bisa saja kesalahan itu datang dari kita kan.
Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita pernah berbuat salah atau misalnya sebelumnya yang menyebabkan dia berbuat salah, kita balas dengan kebaikan. Dengan atau mungkin berinfak atau memberikan hadiah misalkan. Karena ketika kita melakukan suatu amalan harta, ketahuilah itu sebenarnya juga menyucikan jiwa kita. Karena zakat itu adalah artinya tazkiyah, penyucian, membersihkan. Selain membersihkan harta kita, membersihkan hati kita juga kan. Nah, itulah di antara hal-hal yang bisa kita lakukan jika itu tadi rasa sedih, rasa bersalah, rasa kecewa kembali datang padahal sudah lama. Di antaranya yang tadi bisa kita lakukan, yang pertama, kita hadirkan ini semuanya setan yang bawa, kita berlindung diri daripada Allah. Yang kedua, kita lakukan tadi hal yang sama. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau perlu ditambahkan, kita berikan hadiah kepada orang yang kita tadi ada gesekan tadi. Allah Ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustaz ya. Pertanyaan terakhir dari Ummu Tengku Abdullah dan juga Ummu Rashid. Pertanyaannya hampir sama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ustaz di sini bertanya bagaimana cara mendidik anak yang sudah terlanjur salah dalam mendidik. Kadang dia ketika suruh menghafal Quran, dia suka marah. Kalau misalkan dipaksa, semakin marah. Bagaimana caranya? Apakah mungkin itu karena dosa-dosa orang tuanya, atau mungkin karena yang lain? Tafadhol Ustaz. Ya. Bagaimana kita mendidik anak yang sudah terlanjur salah? Yang pertama harus kita pahami bahwasanya anak itu terlahir dalam kondisi fitrah. Ya. Yuladu 'alal fitrah, lahir dalam kondisi fitrah. Maka yang mewarnainya itu adalah orang tuanya. Maka ada anak itu yang menjadi Nasrani ketika kecilnya, itu ada didikan, ada bekas dari orang tuanya. Lantas bagaimana jika seandainya mungkin orang tuanya dahulu ada kealpaan, mungkin dahulu sibuk mencari dunia, lupa mendatangi majelis ilmu, ya, atau lupa mendatangi para ahli ilmu, para asatiz dalam membimbing anaknya. Terlanjur anaknya ini sudah kebablasan misalkan. Ya. Maka di sini kita harus tahu bahwasanya Allah SWT berfirman, La tayasu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Selama kita masih hidup, selama anak kita masih hidup, jangan berputus asa untuk kebaikan anak kita. Tidak ada label, ya udah, kamu kalau seperti ini, selamanya akan seperti itu. Enggak. Karena tadi, watilkal ayyamu nudawiluha bainan. Jadi hari ini akan bisa merubah orang. Tidak selamanya orang itu akan menjadi jahat. Anak-anak itu tidak selamanya. Maka di antara langkah-langkahnya yang mungkin bisa kita laksanakan, yang pertama, kita berdoa pada Allah. Ya. Berdoa kepada Allah agar anak kita ini diberikan petunjuk. Ya. Diberikan petunjuk, dilapangkan dadanya, ya, diampunkan segala dosanya. Karena hati kita ini di antara jari-jari Allah. Ya. Allah akan membolak-balikkan hati siapa saja, termasuk anak kita. Termasuk anak kita. Maka kalau kita meminta kepada zat yang membolak-balikkan hati kita, maka tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Hanya saja, saya sudah doa. Setiap sholat, setiap akhir setiap waktu antara azan dan iqamat. Ya. Allah marzuqna waladan salihan. Ya, Allah marzuqna waladan salihan dan seterusnya.
waja'alna qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina sering, tapi kok anaknya nggak berubah gitu kan. Karena sering bertanya seperti itu. Mungkin kita perlu melihat doa kita. Apakah doa itu hanya di lisan saja atau sudah dari hati kita? Itu yang pertama. Bisa saja itu hanya di lisan saja. Ya. Bukan dari hati kita. Sehingga Allah tidak melihat doa kita. Karena Allah tidak akan melihat doa orang yang dari hatinya yang kosong. Kemudian yang kedua, ajak anak ini ya bicara dengan baik. Sedikit mungkin kasusnya berbeda dengan anak yang lain. Anak saya yang nomor 2 itu agak berbeda. Jadi egoisnya lebih tinggi. Kalau disuruh ngomongnya enggak. Kalau ini enggak mau, suruh makan enggak mau. Tapi terkadang kalau kita dekati, kalau dibilang Masya Allah soleha, anak cantik, baik ya sama adiknya, itu langsung dia nurut. Ya, yang tadinya mainannya nggak boleh dipegang bonekanya, itu langsung ngasih gitu. Ya, ini membuktikan bahwasanya fitrah anak itu memang ya suci, bersih gitu. Terkadang karena kita orang tua yang menghadapinya sudah melabeli anak ini, anaknya sudah bandel ini gitu. Maka anak pun akan merasakan gitu. Ini orang tuanya menganggap dia bandel gitu. Dia akan membuat benteng sendiri. Tapi kalau kita mendatangi anak kita dengan hati yang bersih, ya, insya Allah anak itu akan merasakan juga. Ya, anaknya akan merasakan ini orang tuanya ini baik. Ya, orang tuanya baik. Mungkin itu saja ya. Mungkin banyak lagi cara-caranya, tapi yang saya ketahui seperti itu. Dan terakhir sebagai tambahan juga bahwasanya kita tidak bisa betul-betul menjadi orang yang bertakwa kalau kita tidak tahu apa yang harus kita laksanakan. Kita dalam sebuah perkataan ahli ilmu, araftu syarra la li syirri walakin la tawaqqi. Aku mengetahui keburukan yang jahat, yang salah, bukan untuk melakukannya tapi untuk menjauh. Ya, untuk menjauhinya. Ini kita perlu ilmu. Maka penting sekali kita orang tua, para guru untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang di sini adalah ilmu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Maka hadirilah majelis-majelis ilmu, hadirilah taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid, ya di kajian-kajian, atau saat sekarang mungkin ya sudah berpindah ya mungkin melalui media-media, melalui YouTube ke Instagram yang Masya Allah ya. Sekarang semuanya seakan-akan tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi waktu. Dan bahkan kalau kita punya kemampuan bahasa Arab, kita bisa belajar kepada para ulama yang ada di Madinah misalkan, atau di Timur Tengah lainnya. Dalam rangka apa? Kita niatkan ya untuk meraih ketakwaan, untuk membersihkan diri kita. Dalam sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya. Menggambarkan bagaimana ilmu ini mensucikan hati kita. Allah SWT menggambarkan seperti air ya, yang turun ke bumi, permukaan bumi, ke bukit-bukit, gunung-gunung, kemudian air ini mengalir ke lembah. Ya, mengalir ke lembah. Nah, kemudian setelah lembah ini terisi, maka akan keluar buih-buih. Nah, buih-buih ini akan hilang. Kalau dilihat secara kajian saintifik, air turun dari langit, ya hujan, dia akan membuat erosi, yang membuat semacam lembah, wadah,
Dan subhanallah, firman Allah ini ya, ini tidak bertentangan dengan ilmu saintifik. Yang terjadi adalah apa? Semacam pemurnian air, self purification, apa namanya istilahnya itu saya baca. Jadi air itu dia akan semakin jernih, yang kotor dari air ini akan mengambang, ya, dan keluar apa semacam buih. Dan buih ini akan hilang ditiup angin. Jadi yang tinggal itu adalah air bersih. Yang kedua, akibat proses ini yang terjadi adalah logam-logam juga. Yang tadinya logam-logam ataupun material-material bumi semacam besi, emas dan seterusnya yang ada di bagian bawah bumi ini, itu akan karena adanya air ini dia akan membersihkan logam-logam tadi. Ya, membersihkan logam-logam tadi. Sehingga yang kotoran itu akan naik menjadi buih dan hilang. Yang tinggal nanti adalah air yang bersih, kemudian material-material logam-logam yang bersih, yang bermanfaat, ya, yang bisa dipakai umat manusia. Inilah yang Allah gambarkan. Bagaimana lembah ini, wadah ini, sebagai hati manusia. Jadi tergantung ya, hati manusia itu tergantung. Ada yang wadahnya kecil, berarti seperti danau kecil, gitu. Ada yang besar. Kalau semakin besar hati kita, semakin besar wadahnya, maka akan semakin banyak air yang akan bisa kita tampung. Jadi kalau kita ingin memperbesar itu tadi hati kita untuk menerima ilmu dari Allah, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri, kan sering itu didoakan. Anak-anak kita juga hafal ya, lapangkan hatiku. Untuk apa? Untuk menerima ilmu ini. Nah, ketika ilmu ini masuk, maka dia akan membersihkan hati kita tadi. Ya, karena hati ini kan diisi dengan dosa. Setiap hari kita pernah melakukan dosa. Maka ilmu tadi dari Allah dan dari Rasul-Nya akan membersihkan hati kita ini. Nah, yang kotoran-kotorannya akan hilang. Tinggallah yang bersih saja. Maka dengan hati kita yang bersih tadi, Allah akan mudahkan ya urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ya. Apapun urusannya dimudahkan oleh Allah SWT. Termasuk juga dalam mendidik anak. Atau juga dalam mengajar, ya, Bapak Ibu guru. Kalau hati Bapak Ibu guru bersih, selalu dijaga kebersihan hatinya dengan menuntut ilmu tentunya, sehingga tahu mana yang maksiat, ya, maka insya Allah akan dimudahkan. Karena Imam Ibnu Qayyim mengatakan meninggalkan maksiat itu lebih penting sebenarnya daripada mengerjakan perintah-perintah Allah. Saya ulangi, ya, meninggalkan maksiat itu lebih penting daripada mengerjakan perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena maksiat, ya, perbuatan maksiat itu ada dua. Pertama, karena melakukan perbuatan maksiat itu, seperti berdusta, menggibahi orang lain, atau mengambil hak orang lain, durhaka kepada orang tua, dan seterusnya, dosa besar, dosa kecil, atau meninggalkan perintah Allah. Meninggalkan perintah Allah. Di antara perintah Allah apa? Banyak sekali. Sholat, ya kan? Kemudian zakat, ya rukun Islam yang 5. Punya kemampuan tapi nggak mau haji. Ini meninggalkan perintah Allah. Meninggalkan perintah Allah juga termasuk maksiat. Juga termasuk maksiat. Maka meninggalkan ini kita harus tahu apa saja sih hal-hal yang termasuk dosa besar, dosa kecil, dan apa saja ya
amalan-amalan ya, dan yang tidak boleh kita tinggalkan. Memang semuanya harus kita lakukan ya, karena cuman kita akan fattakullah mastata'tum. Cuma ada hal-hal ya, amalan-amalan wajib yang tidak boleh kita tinggalkan. Terutama bagi para ibu-ibu ya. Mohon maaf bahwasanya Islam mewajibkan bagi para ibu, para ummahat untuk menjaga auratnya dengan menutup kepalanya. Kalau di luar ya ketemu dengan orang-orang yang tidak semahram, menjaga auratnya, menggunakan hijab dan seterusnya. Ini inilah yang akan nantinya membuahkan ketakwaan. Inilah yang nantinya akan membantu kita dalam mendidik anak kita. Jangan sangka apa hubungannya antara saya berhijab dengan anak yang soleh. Ini subhanallah. Saya dapat cerita di sekolah-sekolah yang ya menengah ke atas. Itu banyak, mohon maaf ya, artis, ya orang-orang yang inilah gitu, yang lebih cenderung kepada duniawi, orang tuanya tidak berhijab, masukkan anaknya ke sekolah agama. Pernah mengunjungi, dan suatu ketika ya anaknya bertanya itu, Bu, kenapa saya harus pakai jilbab tapi ibu sendiri nggak pakai jilbab gitu. Nah kalau seperti ini gimana, ya kan? Maka ya saya yakin sebenarnya dalam hati yang paling dalam para ibu-ibu ummahat sebenarnya ingin menjaga hijabnya. Cuman itu tadi, ini godaan setan ini. Maka sekali lagi coba lawan itu, lawan. Dan insya Allah akan Allah mudahkan. Itu saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Syukran jazakumullahu khairan kepada guru kita yang mulia Ustaz Muhammad Ramdhani LC. Semoga Allah menjaga beliau. Sekarang sesi selanjutnya yaitu sesi penutup ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di penutup acara. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua atas apa yang disampaikan oleh guru kita yang mulia Ustaz Muhammad Ramdhani LC. Semoga Allah menjaga beliau. Nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga mudah-mudahan guru kita Ustaz Muhammad Ramdhani LC diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, syafahullahu syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman. Baik, terima kasih kepada Pak Bina. Pak Bina menyampaikan apa? Kira-kira keperluannya berapa batang yang 482? Oh. Boleh nanti bisa dicekin di gudang, nanti bisa sekalian sama ini, sekalian dikirim. Mungkin ke tekan ke Pak Bina. Yang 46-nya baik, terima kasih kepada para peserta kajian semua. Jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini sehingga acara ini terlaksanakan dengan baik. Dan mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukran jazakumullahu khairan. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Khairan Ustaz. Wah, baru kan itu.